pribadi seorang muslim itu harus ada 2 jihad. Maka siap mati dalam artian al-wala, loyalitas kepada Islam itu harus dikorbankanlah apa yang dimiliki. Jadi itulah mudah-mudahan kita bisa menempuh kepribadian kita untuk Islam. Selanjutnya dibahas sedikit tentang dinas ya. Din yang berasal dari manusia. Ini hanya jelas saja. Kalau tadi kita melihat bahwa Yahudi itu bukanlah dinullah ya, dan Kristen. Nah, ini adalah pengakuan awalnya Nasrani. Saat dia masih Nasrani dengan Injilnya Isa, nah, dia masih dinullah. Yahudi ketika dia masih pengikut Musa dengan Taurat, kemudian dia juga masih dinullah. Kemudian beberapa waktu kemudian Yahudi ini merubah kitabnya sendiri dengan tangan-tangannya sendiri, kemudian dengan Talmud yang berlaku, ya. Maka dia berarti kan yang merubahnya manusia kan? Nah maka Yahudi kemudian yang ini si Yahudi 1, kemudian Yahudi yang hari ini inilah yang disebut dinas. Kemudian Nasrani dengan Injilnya di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang bersama Isa alaihissalam ya, dan menerima dakwahnya Isa alaihissalam itu, mereka itu mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian berubahlah namanya itu setelah ada perbedaan tentang ketuhanan Nabi dan Tuhan ya, yaitu tentang Isa alaihissalam diakuinya sebagai Tuhan. Ini menyimpang. Waktu dengan Injil tidak diakui Isa ini sebagai Tuhan, tapi Isa itu sebagai Nabi. Nah, Nabi atau dalam bahasa mereka juru selamat. Nah, kemudian setelah Injil ini berubah menjadi Alkitab atau di Bible itu ya, maka ini pun menjadi hari ini menjadi dinas. Jadi Kristen tuh yang dinas itu Kristen ya, dan Yahudi model baru. Dan Kristen hari ini yang ada Katoliknya dan Protestan. Nah, karena dia sebenarnya tidak mengenal Injil itu. Karena kalau Injil dibaca sebenarnya seperti jiwanya Warokoh itu, dia akan menunggu Nabi yang baru. Dan ketika Nabi yang baru itu muncul, maka dia harus meninggalkan keyakinan yang dulu. Jadi kalau istilahnya taslim, mengikuti apa yang diajarkan Nabi baru. Sebagaimana juga Salman Al-Farisi, berapa agama yang dianutnya, ya. Awalnya dia seorang Majusi, kemudian dia seorang Nasrani, dan dalam kitab Nasrani itu dikatakan akan ada Nabi yang baru yang akhir. Maka dia cari, setelah ketemu lepaskanlah keyakinannya. Nah itu. Yahudi yang dengan Talmud itu dimunas, dan Kristen dengan Alkitab. Nah inilah dimunas. Terus apalagi yang disebut dimunas? Jelas ya, kita dalam definisi saja sudah paham. Dimunas itu dianggap sebagai din yang
dibuat oleh manusia. Apa yang membuatnya itu? Berdasarkan dari tradisionalnya atau formalnya dan juga pemikiran-pemikirannya, berdasarkan filosofinya. Nah, itulah kemudian timbulan pengaturan sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam, yaitu pengertian din, model-model baru, jadi pemahaman-pemahaman baru. Itu yang disebut dengan dinun nas. Sebelah sini saya hapus ya. Itu ada agama Hindu. Nah, ini yang dari tradisional itu. Hindu itu tidak pernah diketahui siapa penciptanya, pencetusnya, tapi sudah ada dari dulu, gitu kan? Terus turun temurun. Apa kitab sucinya? Beda ya, atau beda nama. Nah, Hindu itu ternyata sekarang sudah hampir dari 20 jenis agama Hindu itu. Di Indo Barat saja agama Hindu itu lebih dari 10. Jadi dilihat dari apa yang disembahnya. Jadi ada Hanuman, Wisnu ya, Wisnu, Brahma dan sebagainya, sampai kepada Ganesha, anak gajah ya, Ganesha. Nah, itulah agama Hindu yang dibikin oleh manusia dan masih berkembang. Ketika mereka sekarang ada moderat, ya sudah moderat lagi, itu timbul juga akhirnya pecahan-pecahan dari Hindu, sehingga di Indonesia saat di tempat saya kerja itu sudah ada lebih dari kalau mungkin Kang Yaya itu suka jalan-jalan, dulu itu patungnya beda-beda. Dari patung yang tertinggi kastanya sampai dengan terendah kastanya. Nah, terendah kastanya itu Hanuman, karena dia dari bangsa monyet. Nah, yang paling tinggi itu Krishna. Nah, kalau sudah Tuhannya Krishna, dia bawa ke tempat kerja begitu. Semua yang kasta-kasta bawah itu harus pegang kaki, berlutut pegang kaki. Nah, begitu ya, ini Hindu. Cepat aja ya, Hindu. Buddha. Nah, kalau dulu waktu kita sekolah, Buddha itu dicetuskan oleh siapa? Siddhartha Gautama. Nah, itu lahir dari apa? Filosofi pemikiran. Ya. Jadi seorang pertapa yang kemudian merumuskan menjadi punya pengikut, akhirnya menjadi agama ya. Apa itunya? Nah, Tripitaka. Berapa aliran Buddha? Itu sudah lebih dari 6 ya di antaranya. Nah, Buddha yang lari kepada Shaolin temple itu bukan Buddha yang dibawa oleh Siddhartha. Karena Buddha ini dia tukang perang, ya, Cina ngamuk itu. Sedangkan si Siddhartha Gautama itu jangankan memukul orang, ya, dengan 10 hikmah kebijaksanaan itu, kalau dia makan enak, dia harus tanam, kalau buah-buahan ya, tanam apa yang dimakannya itu, sehingga nanti siapapun yang lewat ke tempat itu harus bisa memakannya sebagaimana nikmat yang dia rasakan. Ya, begitu ya. Jadi si Buddha ini banyak macamnya, sebagaimana juga Hindu. Maka dikatakan tadi kalau Islam 73 ya, apanya itu pemahamannya, bukan pemecahan dinnya.
sebagaimana pemahaman Islam yang menjadi organisasi hari ini gitu kan. Yang harusnya Islam itu satu, kemudian jalannya apa? Jalannya khilafah. Nah sekarang ada satuan dan sebagainya, itu kan dari pemahaman, bukan dari Islam jadi pecah, bukan, tapi dari pemahaman. Kalau Islam dipecah harus Tuhannya berbeda, tapi Tuhannya kan sama, nabinya sama, pemahaman. Nah seperti tadi ya. Nah kemudian apa lagi setelah Buddha? Kita tahu di kita ya, yang dekat-dekat aja lah, Konghucu ya. Konghucu. Konghucu. Ada yang bertuhankan Lin, ada juga Lien, gitu kan? Ada juga yang apa? Gambarnya putih hitam putih itu. Nah, Konghucu di kita juga sudah berbagai macam jalan, berbagai macam madhab, aliran juga, Konghucu juga. Nah, di Indonesia, di Purwakarta aja sudah ada 3 Konghucu. Dilihat dari model tempat beribadah, ada yang di atasnya naga, ada yang lampion, ada juga yang apa? Seperti kayak gini, rumahnya itu dah kayak gini. Nah, kayak gini gimana nih? Begitu tapi warna-warni. Nah, ternyata ketika dibicara dengan mereka, ya ada juga Konghucu yang tidak mempercayai reinkarnasi. Bahkan saya ketemu dengan Konghucu yang dia ini mengatakan, kamu orang Islam, ya sok di Islam alus agama Allah mau paling alus cik Konghucu teman. Cuma saya orangnya dia sudah wafat, udah meninggal sekarang. Jadi kamu istiqomah tahu bahasa istiqomah, bahasa yakin, terus bahasa sabar dia tahu. Nah, karena diajarkan juga di Konghucu ini tentang kita harus betul-betul berusaha itu, mulai dirintis sampai berhasil itu harus satu jalan. Nah, seperti itu Konghucu tuh. Kemudian apa lagi? Agama. Nah, Konghucu itu ada juga ada yang tahu. Nah, agama. Nah, kalau Zoroaster itu Majusi ya sebenarnya itu. Pengembangan dari Majusi. Nah, dari Majusi itu lahirlah Shinto. Jadi ada Majusi yang nyembah matahari, ada Majusi yang nyembah api. Nah, yang nyembah matahari itu Shinto. Dan juga ada yang kita sebut agama Sikh atau Sikh. Nah, yang utamanya yang sudah beredar ya, sudah ada di kehidupan kita lihat banyak. Nah, kemudian yang berdasarkan asli dari filosof, ini dari tradisional, dari zaman dulu. Nah, kalau agama kita artikan juga ide ya, ideologi. Nah, sekarang yang mendunia itu, yang menguasai dunia itu, yang dikatakan ideologi demokrasi. Nah, yang paling besar di dunia itu pertama Marxisme, karma itu ya, kemudian sosialis, kemudian kalau di kita, nah komunis, KI ya, komunis itu pemahamannya sosialis. Kemudian sosial, kapitalis,
liberalis, ya. Liberalis. Nah, kemudian demokrasinya, demokratis. Nah, ini yang di sini semuanya dari ideologi ya. Dan banyak lagi ya. Nah, ini yang menyayangi din sehingga ini menjadi gaya hidup, pola hidup, dan apa ya, tujuan hidup. Kita lihat Marxis itu bagaimana dia ini sebenarnya satu lagi fasis ya, fasis. Nah ini fasisme. Nah, yang betul-betul hampir menghilangkan agama itu sosialisme. Dan hampir, dan memang dia bilang agama itu candu gitu, candu kehidupan sih. Sosialis. Karena di kita ini ada nih yang banyak PKI, istilahnya yang komunis. sudah sosialisme itu sudah mengakar. Nah, jadi mereka mengatakan candu. Islam yang disorot karena memang yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar, gitu kan? Agama betul-betul agama yang lain ini KW palsu, gitu kan? Nah, din Islam itu adalah din yang betul-betul akan menggulingkan atau menghilangkan paham-paham ini. Masing-masing sudah memahami ya, Marxisme itu seperti apa, sosialisme itu seperti apa, kapitalis, liberalis. Ini Eropa yang memiliki ya, yang kebanyakan ini. Ini di Rusia, ya, Jerman dan sebagainya. Nah, kemudian ini nih yang melekat di kita, Amerika. Sosialisme itu dengan demokratis itu juga bertentangan. Jadi kan mereka juga akan menghilangkan ini sebenarnya. Kalau kita lihat, ya, saya teringat waktu ini Davis adanya khilafah, kata dia ya. Dia khilafah itu kan keniscayaan ya, khilafah. Ini harus ada katanya, kata dia. Harus ada, walaupun saya belum bergabung dengan khilafah. Karena khilafah ini, nah, dengan komunis itu katanya itu inilah nanti yang membanding atau akan melawan komunisme yang berkembang di Indonesia terutama. Karena sekarang sedang disetting. COVID itu dari mana sih? Chinese. Ya. Terus corona itu dari mana gitu kan pemahamannya. Nah, disinilah kita harus betul-betul. Kata dia sendiri bilang, orang Purwakarta ya, dia di MUI dan menjadi DKM. Ini harus ada untuk melawan ini komunis. Karena mereka sudah melatih diri sekarang dan untuk membuat kekuatan-kekuatan, dan ini dilindungi oleh demokrasi itu hari ini. Maka berkembang. Dulu itu ada tentara merah ya, tentara merah. Nah, itu yang disebut tentara merah ini sekarang sedang banyak latihan mereka. Dulu mau ada Gerwani, gerakan wanita. Nah, sekarang pun ada, bahkan yang yang dilatih itu adalah usia antara 18 sampai dengan 22 tahun. Nah, yang kita tidak mengetahui pasti ya.
Nah, tapi orang-orang tertentu di kita di Indonesia juga sudah mewaspadai akan munculnya PKI, kemudian nanti akan yang menjadi lawannya PKI itu adalah khilafah. Dia yakin seperti itu. Kalau kita kan tidak ke sana ya, pemikiran kita atau pemahaman kita hari ini khilafah itu adalah jamaah ya untuk idharuddin dan memiliki misi rahmatan lil alamin. Nah, kalau mereka itu sudah mengatakan keluarnya khilafah, munculnya khilafah, dia akan membendung bagaimana besarnya komunisme di Indonesia. Radiknya sudah ke sana. Baik, itulah secara ada lagi ya, banyak lebih dari 60 kategori din manusia itu yang hari ini sampai kepada tahap banyak di kita dan pemeluknya itu kaum muda. Ada kita sebut dengan Metallica, ya. Ada kita sebut dengan satanik. Itu juga ternyata ada ritualnya dan ada juga pengorbanan. Ya, kalau kita infak sama mereka juga ada. Ya, macam-macam nih. Nah, ini warahmatullah, kita saya tidak mengeluarkan ayat di sini. Ini berbagi saja. Ini saya dapatkan di buku-buku Ikhwanul Muslimin ya. Di antaranya tentang Allah Al-Baro dan juga dari Sayyid Qutb ya. Sedikit dia ketika menerangkan tafsir Fijalil Quran. Nah, sebelumnya dia bahas juga perkembangan ideologi-ideologi yang menyaingi agama ya, baik yang hak ataupun yang batil. Nah, ini ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf yang guru-guru ya, dan tidak semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.